Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saat ini kita ada pertemuan Rapi 13.02.01 bertempat di rumahnya Bapak Ade Asrori. Juliet Solo 13 Alfa November. Tepatnya tanggal 21 Januari 2024. Begitu. Munculnya 1028-nya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, tentunya di jalur atau di ring rapi Pak Erik. Sebelum panjang dan lebar, saya sampaikan di sini untuk kas rapi belum muncul karena bendahara belum datang, dan tadi kita sebenarnya masih menunggu Waka3 katanya mau hadir karena juga ada kepentingan untuk membahas lebih lanjut hal RPU, tapi sampai ini KWA belum menjawab, berarti beliau masih di luar. Kami atas nama tuan rumah mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan kehadiran teman-teman semuanya di tempat saya. Buyur, alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir di kediaman saya ini. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kami mohon maaf apabila di dalam kami menyambut panjenengan semua, baik dari segi apapun ada hal-hal yang kurang, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian dulu sepatah dua patah kata. Lagi mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrori, sudah dulu 13 Alfa November. Semoga segera disembuhkan kakinya. Amin. Jatuhnya untuk cari door press itu. Cari door press di bintang juga. Manuhe paling dua Pak. Ayo door press-nya. Renjak Itu lah, manjat pohon, renjak tuh. Renjak lari. Terima kasih Pak Adi. Ya itu, jadi tidak usah serius tapi santai. Berikutnya sambutan dari Bapak Waka ini. Pak Wakanya hanya Pak Oni. Monggo Pak Oni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kebanggaan kita, salam Rapi 51 dan 55. Tentunya harapan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih untuk tuan rumah Pak Ade Juliet Solo 13 Alfa November. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Wilayah Bapak Atos, terima kasih. Pak Rudi Atos. Geser. Dan terima kasih untuk teman-teman anggota maupun simpatisan Rapi yang sudah hadir, menyempatkan waktu untuk hadir di rutinan pertemuan Rapi Lokal 1, mempereratkan silaturahmi tentunya. Untuk laporan kegiatan Waka 2 Pak Tri, untuk kemarin acara di Pantai Sobo juga dibantu teman-teman, juga ada dari Lokal 2 termasuk Pak John Gresek juga mewakili membantu komunikasi di acara
Pantai Sobo di pertemuan mulai dari lokal 1 sampai dengan 10. Alhamdulillah acaranya lancar. Untuk yang kedua, Pak Tri, terkait Pak Tri yang memberi foto ke saya yang giat pengajian di Licin itu yang ada logo Rapinya, ternyata saya cari tahu informasi itu hanya pengawalan Yai, diwakili Juliet Solo 13 Whisky Yankee Whisky Bapak Kacung sendiri, jadi tidak ada koordinasi yang lain. Jadi sudah saya cari info, saya konfirmasi, ternyata itu hanya pengawalan Yai. Setelah itu selesai. Jadi tidak Bankom habis ngawal terus Bankom, tidak. Kalau Bankom mungkin itu masuk wilayah lokal 1, seharusnya dilibatkan untuk teman-teman lokal 1, dikarenakan logo yang terpampang di banner itu ada logo Rapinya. Mungkin itu, lain-lain nihil Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain, anggota dan simpatisan Rapi yang berbahagia, para pengurus Rapi lokal 130201 Banyuwangi yang saya hormati pula. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, saya cukup bangga karena selama ini belum ada lokal-lokal yang mengulas mengenai PO, ADART, dan peraturan-peraturan lain yang dalam pertemuan rutin anggota lokal, sehingga paling tidak anggota ataupun simpatisan Rapi di wilayah 02 Banyuwangi ini bisa mengerti. Saya sekedar meluruskan aja bahwa PO itu sebenarnya terbit karena aturan-aturan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak tercantum, sehingga dalam masa kepengurusan 5 tahun pengurus nasional itu membentuk sebuah komisi-komisi yang membahas peraturan-peraturan yang belum dibahas di anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Dan PO itu terbit pada 5 tahun dan berlaku sebelum ada PO di atasnya yang menindih. Jadi misalkan PO tentang seragam Rapi, selama ini mulai tahun 2018 belum ada PO lagi yang menindih masalah seragam. Jadi seragam Rapi itu yang resmi adalah ada 2, yaitu pakaian dinas lapangan PDL dan pakaian dinas upacara. PDL ditegaskan pula ada pakaian dinas harian. Semuanya itu hanya 2, yang upacara dan harian. Sementara yang kita pergunakan ini adalah improvisasi dari masing-masing lokal, bahkan dari masing-masing satgas punya seragam sendiri-sendiri, sehingga dari seragam yang ada itu, apabila ada upacara ya pakai PDU, apabila ada rapat-rapat ya menggunakan pakaian dinas harian. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, bahwa PO itu terbitnya 5 tahun sekali. Kemudian untuk pengurus lokal, instruksi dari Rapida bahwa untuk yang sudah diurus SDPPI-nya selama itu masih nutut masa berlakunya,
misalkan 2027, 2026 masih 2 tahun, tapi kalau yang 2025 itu monggo bisa diurus dan itu tidak hangus. Jadi yang penting ada bukti dari SDPPI bahwa itu masih aktif. Jadi nanti akan saya browsing ke websitenya Rapinus dan di situ nanti akan terbit HTA. Tapi ya itu usia dari keanggotaan ya kalau cuma setahun rugi 260, kemudian setahun lagi akan mengurus lagi. Tapi kalau masih 2027, 2026 kan masih 2 tahun kalau mau diperpanjang di organisasi. Tapi kalau memang nggak bisa karena waktunya, ya lebih baik ambil yang baru. Seperti Pak Dhani ini saya dengar-dengar juga mau ambil baru, Pak. Tapi mungkin Pak Tri belum dikasih tahu ya? Belum. Nah, belum dengar ya. Bisik-bisik berarti. Jadi itu aja yang bisa saya tambahkan. Dan mengenai lain-lain sementara kita tunggu informasi karena 2 bulan lagi kita akan berpuasa bersama dan tentunya wakil ketua akan mendapatkan tugas baru yaitu Bankom Lebaran Bankom Ketupat yang insya Allah nanti pada bulan April. Itu saja Pak Tri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atul 55. Salam bahagia untuk rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Erik Ferdi Santoso. Untuk nama panjangnya nanti kalau di udara mungkin nama kerennya Erik Thohir atau Erik Banyuwangi. Mungkin ada celoteh biasanya Pak Menteri. Itu lebih enaknya ya. Karena saya kemarin pakai ngebreak itu nama Ferdi Karangagung. Ada Ferdi. Ternyata ada Ferdi di Dadapan. Akhirnya 2 minggu yang lalu dengan Pak Brahma sesepuh di Rapi, memang sepuh Pak. silaturahmi di Pak Samto di Jajak 2 minggu yang lalu ya Pak. 2 minggu waktu itu. Akhirnya begitu tahu nama aslinya, udah ganti aja nama aslinya. Ya sudah, saya ganti. Ternyata ada yang celoteh Pak Menteri. Nah itu. Jadi nanti kalau di udara ada namanya Pak Menteri, udah saya, nggak ada lagi. Tapi kalau menterinya ganti, ya jangan salahkan saya. Ya, mungkin sementara itu. Ya. Oh ya, untuk alamat saya di Jalan Budiono nomor 40. Lebih jelasnya di timur BPN, kurang lebih ada 100 meter di timur kantor BPN. gereja itu Gereja ke timurnya lagi. yang temannya sama Pak Pali. Asli saya bukan punyanya Pak Roman. Katanya Bama itu anaknya Pak Pak Roman itu kan di belakang, pas di gang. Nah, pas di gangnya itu pas udah nempel dengan rumah saya. Pas ada tulisannya Joko Tulir. Ya, itu mungkin perkenalan saya. Terima kasih. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dihormati, di sini saya selaku simpatisan ingin memberikan masukan dan motivasi untuk semuanya, khususnya di Rapi Lokal 1 Banyuwangi. Dalam hal ini sebetulnya kita sudah banyak yang mengerti, banyak yang senior, apa tugas Rapi, apa tugas seksi-seksi, dan ini kita akan berbagi. Menurut saya
kalau kita sudah tahu dan mengetahui tujuan dan juga tugas daripada seksi, contoh di sini Bankom. Nah, Bankom ini kan ketuanya Mas JS 13 Anu ya. Ano. Ini tugasnya ini ya mengungsikan Bankom dan mencari tugas sebetulnya. Mencari tugas. Contoh misalnya ada keluarga besar Radio 1 ada gawe, dia datang nggak apa-apa. Memang seperti itu tugasnya mendatangi. Perlu bantuan nggak? Kalau ada bantuan, kira-kira target acara kapan, waktunya berapa hari, kita menghasilkan berapa personil seperti itu. Tadi saya sempat ingat ketika ada bantuannya Nafsu Syafa'ah. Nafsu Syafa'ah itu dulu masih lingkup kecil Pak Tri. Dulu Nafsu Syafa'ah itu masih lingkup kecil. Itu pimpinan pengasuhnya itu datang ke saya 2 kali untuk minta bantuan komunikasi. Alhamdulillah saya bekerjasama dengan Mas Ulung, saya kondisikan teman-teman. Cuma selanjutnya saya setelah selesai itu nggak tahu bagaimana ceritanya kok Nafsu Syafa'ah itu ditinggalkan. Bahkan sekarang sudah besar sekali Nafsu Syafa'ah ini. Kayaknya sekali jangkauan kuat. Dan di situ mungkin nanti ada pundi-pundi dana. Setahu saya seperti itu. Kenapa kok ditinggalkan? Ya mungkin dalam ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita menjadi pengurus, kita menjadi komandan di situ, ya harus aktif untuk selalu mencari informasi dan mencari apa yang harus kita tugaskan di situ. Itu untuk Bankom. Untuk bansos. Di sini Rapi ini juga punya bansos. Ya kita harus berusaha untuk tugas-tugas itu. Mencari donatur misalnya, bermitra dengan donatur, kan banyak juga sekarang ini mitra-mitra sosial yang bekerjanya yaitu memberikan bantuan-bantuan sosial. Salam Rapi 555, harapan kita semua sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa-apa. Di sini saya dengan menyikapi tadi yang sempat dijuga sama Wakadua, bahwasanya Februari kita ada kegiatan pertemuan di Pantai Wonosobo. Nah, di sana mohon maaf saya di sana datang sedikit terlambat dan saya juga rada miris Pak, karena di sana paling tidak kita tuan rumah, karena di sana ada di lokal sakit, tapi justru tuan rumah di sana itu kayaknya kurang. Satu dalam bentuk apresiasi juga, dan setiap lokal di sana ada masukan-masukan, cuman lokal satu yang tidak muncul. Sebetulnya saya mau muncul tapi takut melancangi. Jadi sana ya saya agak miris karena yang datang justru dari lokal satu cuma beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyikapi apa yang sudah disampaikan di Pantai Wonosobo, bahwasanya kesimpulan yang saya ambil di sana bahwasanya intinya untuk musuhin di bawah kedua ya. Kesimpulannya bahwasanya di sana itu habis ini kita musuhin, harapannya untuk semua lokal, intinya kesimpulannya itu menginginkan pemimpin yang satu koper, dua pintar. Dalam artian koper untuk berkomunikasi. Kalau HT yang jelas ketua pasti punya HT, tapi kopernya kan belum butuh koper untuk berkomunikasi. Nanti ujung-ujungnya kayak saya, HT-nya cuma bisa 1023, ujung-ujungnya nanti 103, tidak pernah muncul. Jadi harapannya minimal ketua bisa koper untuk berkomunikasi, kedua juga koper untuk sosialisasi atau seperti halnya kayak pada pertemuan ini minimal
nggak tahu itu berapa kali atau sekali aja ketika hadir jadi koper atau dokter menemui rekan-rekannya itu dua. Terus selanjutnya untuk yang pintar yang saya tangkap itu pintar mencari relasi antara kepengurusan, teman-teman pengurusnya, anggota yang berikutnya. Dua, untuk relasi untuk di acara-acara di tansi utamanya. Kalau beliaunya mungkin pemimpinnya nggak bisa, mungkin bisa nyari teman kerjanya yang bisa untuk mengondisikan itu. Karena apa? Saya dulu mengikuti waktu pemimpinannya Pak Kakang ya, itu ada kegiatan kita muncul terus, kegiatan apapun itu kita paling tidak kita sering tampil. Apalagi Banyuwangi sekarang kan banyak event. Untuk tahun-tahun yang sekarang ini hampir semua, mungkin semua tidak, kita tidak pernah tampil, tidak pernah dilibatkan karena mungkin miskomunikasi antara kepengurusan dengan instansi tersebut. Makanya di samping itu saya juga kok semakin tahun kita semakin ada kemunduran, tidak semakin maju. Itu yang saya prihatin, bahwasanya di monggo kita bareng-bareng, ada yang mungkin bisa punya link, di monggo sharing bareng, bahwasanya kalau ada kegiatan event atau hal-hal yang mungkin perlu bantuan Bankom dengan kita, monggo ditampilkan atau disarankan untuk hal tersebut. Menyampaikan laporan kas keuangan Rapi Lokal 01 Banyuwangi untuk saldo yang bulan Desember itu sebesar 1.556.500. Kemudian ada beberapa pemasukan, yakni iuran kas Rapi dari Bapak Baidowi 50.000, kemudian spontanitas dan iuran kas Rapi itu 235.000, kemudian kas 1028 ada 2 orang 100.000, kemudian ada beberapa juga untuk pengeluaran baik itu biaya listrik RPU 250.000, kemudian nanti juga ada bantuan konsumsi 100.000, kemudian Dorpes 25.000, admin bank dan notifikasi bank itu ada 9.500 totalnya. Jadi saldo akhir sampai dengan hari ini, detik ini, yaitu sebesar Rp1.507.000. Alhamdulillah. Amin. Ya semua dikocok-kocok lagi kalau Pak Bendahara. Bendahara lagi Pak. Absennya? Bahaya. Absennya. Langsung. Cocok Pak. Enggak ada kontrol. Yang mau mengisi kas silakan, yang mau ngasih donasi Nomor 9 Ramadan Putra. nomor 9 Ramadan Putra. Siapa Ramadan Putra? Ya dapat. lempar Ramadan Putra. Pak Pemburu 20, yang satu kas, yang satu anu. Jadi Madu Porong. anu gini. Yang dompet. Kapan golek jeneng anu? oh kedua S. oh Pak Brahma Tidak tahu nih Sampai foto jasa ya. Nomor 20 Kadek Jawa. tinggal tahu tekoi oleh Nomor 14 Agus Haye. Jangan tekonnya bareng loh. bareng toh. Enggak Pak Kadek iki lho. Sesuai amal perbuatan. Amal perbuatan. Mbak Kope mana Mbak Kope? Tak lempar.
Pesan iki, pesenan iki. Indah nih. Besok kita kok besok gue. Ini untuk Pak Adi selaku tuan rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan mereka sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala salatin tunjina biha min al-afat wal adfar wa qadirana biha min jami'il hasad wa tutahhiruna biha min al-syi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min aqsal al-qudrat wa abatal ma'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ayo Bu. Iki sotone ning kene. Itu syuting kan bagus. Bobeng ayo riko kek. Jan. Dani, udang. Sambel kek. Sambel. Pak Pemburu, ini Pak Pemburu. Dipopok dulu. $10. Saya kira tak retai. Nanti Pak Celenon mau nanti Pak Celenon. Yang gelem ditingkes yo.